Hai hai hai. Kembali lagi bersama aku di channel Z11. Kali ini aku akan membahas episode kelanjutan dari film Manifest 2018. Sebelumnya saya sarankan bagi kalian yang belum menonton episode 1 dan 2, silahkan tonton terlebih dahulu agar kalian tidak bingung dengan alur ceritanya. Link videonya ada di bawah ya guys. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita mulai ceritanya. Di episode sebelumnya, kita diperlihatkan seorang wanita menjadi korban pembunuhan di rumahnya sendiri. Wanita itu bernama Kelly. Saat ini polisi berusaha mencari bukti-bukti untuk menyelidiki kasus pembunuhan Kelly. Kemudian scene berpindah di keluarga Ben. Mereka semua terkejut melihat berita tentang pembunuhan Kelly. Kelly dibunuh setelah menceritakan semua kejadian tentang pesawat 828 di hadapan media. Saat akan tidur, Olive diam-diam keluar rumah lewat jendela kamarnya, namun ia dipergoki oleh Cole. Kemudian kita diperlihatkan Michael yang akan pergi mengendari mobilnya, namun ia masih terbayang-bayang akan sahabatnya yang bernama Evie. Evie meninggal karena kecelakaan bersama Michael. Saat itu mobil dikendarai oleh Michael. Merasa trauma, Michael menyuruh kakaknya untuk mengantarkannya pergi ke rumah Kelly. Singkat cerita, mereka sampai di rumah Kelly. Michael pergi ke situ guna melakukan penyelidikan. Kemudian mereka menemui suami Kelly. Suami Kelly bilang bahwa ia sudah melarang agar Kelly tidak berbicara di hadapan media tentang kejadian pesawat itu. Namun Kelly bilang kalau ia mendapat sebuah bisikan untuk berbicara pada media dan akhirnya ia dibunuh. Keesokan harinya, Michael pergi ke kantor dan mulai menyelidiki kasus pembunuhan itu. Lalu Michael kembali mendatangi rumah Kelly. Ia melakukan wawancara kepada suami Kelly. Ternyata Kelly sering berkata, "Ungkapkan kebenaranmu." Ini menandakan bahwa Kelly mendapat sebuah bisikan itu. Di sana juga ada pembantu Kelly yang bernama Christine. Saat Michael melihat peringatan kematian untuk Kelly, ia teringat akan penolakan keluarga Evie ketika ia akan mengikuti peringatan kematian Evie, sahabatnya. Scene berpindah, diperlihatkan Grace sedang bekerja di sebuah toko roti. Di sana juga ada sahabat Grace yang berusaha untuk membujuk Grace agar kembali kepada kekasihnya, yaitu Danny. Namun Grace masih bingung karena itu pilihan yang sulit. Di sisi lain, Michael pergi ke rumah Evie, sahabatnya yang telah meninggal. Ia mendapat perlakuan baik oleh ibu Evie. Namun sebaliknya, ayah Evie tidak suka dengan kedatangan Michael karena ia merasa bahwa Michael sengaja ingin membunuh Evie. Ternyata ibu Evie terus saja mengira bahwa anaknya masih hidup. Michael merasa bersalah akan kecelakaan yang telah menimpanya dahulu. Kemudian Michael ke kantor. Ia bercerita kepada Jared bahwa ia baru pergi ke rumah orang tua Evie. Setelah itu mereka membahas tentang kasus penyelidikan pembunuhan Kelly. Ternyata Kelly mempunyai sebuah mall. Scene berpindah. Ben bertelepon dengan Senvi sambil mencari suatu barang. Sedangkan Senvi sedang meneliti sampel darah Cole. Tak lama kemudian ada seorang laki-laki datang. Ia bernama Kevin. Ia adalah teman Cole. Tak lama kemudian, Cole datang dengan ibunya. Cole merasa heran melihat sahabatnya sudah tumbuh dewasa. Ternyata Kevin datang ke situ menemui Olive. Kemudian Ben berkata kepada istrinya, "Aku menemukan sesuatu." Ternyata yang Ben temukan adalah sebuah jejak kaki di belakang rumah. Cole mengatakan, "Itu Olive, menyelinap semalam." Mendengar itu Olive langsung naik pitam. Ternyata Olive menyelinap keluar untuk menemui pacarnya, yaitu Kevin. Tak lama kemudian Michael datang. Ia membicarakan tentang kasus pembunuhan Kelly kepada Ben. Ia juga memberitahu bahwa Kelly mempunyai sebuah mall. Kemudian mereka pergi untuk menyelidiki kasus itu di mall milik Kelly. Ia bertanya kepada seorang wanita. Saat melihat Michael, wanita itu langsung berlari. Michael dan Ben pun langsung mengejar wanita itu. Dan Michael berhasil mengejarnya. Michael bertanya padanya, dan ternyata wanita itu bukan pembunuh Kelly. Kemudian kita diperlihatkan para detektif. Mereka merasa heran tentang Michael yang akhir-akhir ini bisa membongkar kasus besar.
Ada satu detektif yang menyuruh Jared untuk mencari tahu mengapa Michael begitu hebat. Scene berpindah. Diperlihatkan Senvi sedang meneliti hasil dari sampel darah Cole. Setelah melakukan pencarian, ternyata sampel itu persis seperti penyakit stroke. Di sisi lain, Ben yang pulang ke rumah terkejut karena melihat pintu rumah sedikit terbuka. Benar saja, ada seorang pria di rumahnya yang sedang mencari sesuatu. Ia pun mengambil tongkat dan langsung memukul pria itu. Ternyata pria itu teman Grace. Grace memberikan kunci padanya untuk mengambilkan sesuatu. Ben kemudian meminta maaf pada pria itu. Ben merasa kesal kepada istrinya karena memberikan kunci kepada pria yang tidak dikenalinya. Grace pun menjelaskan bahwa 5,5 tahun pria itulah yang membantu hidup Grace. Scene berpindah. Terlihat Michael pergi ke penjara untuk menemui seorang pria yang diduga pembunuh Kelly. Karena pria itu ada di kejadian saat Kelly dibunuh. Michael bertanya padanya. Ternyata pria itu datang ke rumah Kelly karena mendengar suara tembakan, dan dia bukan pelaku pembunuh Kelly. Kalian pasti penasaran kan siapa pelaku pembunuh Kelly sebenarnya? Tonton terus video ini, nanti akan terungkap pelakunya. Oke, lanjut. Saat akan pulang, Michael pergi ke rumah Evie untuk menjelaskan kejadian kematian Evie. Ternyata ibu Evie menghilang. Ayah Evie menyuruh Michael untuk mencari keberadaan ibu Evie dengan mengendarai mobil keluarga Evie. Saat masuk mobil itu, ia terbayang-bayang akan Evie sebelum kecelakaan terjadi. Ia pun menangis saat mengingat itu. Kemudian ia menancapkan gas dan mulai mencari-cari ke sana kemari. Dan ia melihat ibu Evie ada di tengah jalan hampir tertabrak mobil. Michael pun langsung menancapkan gasnya dan melindungi ibu Evie dari mobil yang akan menabraknya. Ternyata yang mengendarai mobil itu adalah Christine, pembantu Kelly. Lalu Michael melihat ada kalung Kelly di mobil Christine. Kemudian ia membawa Christine untuk melakukan wawancara. Ternyata benar, Christine lah yang membunuh Kelly. Jared merasa heran, bagaimana bisa Michael memecahkan kasus pembunuhan dengan cepat. Michael pun mengatakan, sesuatu terjadi padaku, dan aku tidak bisa menjelaskannya. Sekarang Michael kembali berhubung baik dengan keluarga Evie. Kemudian ia pulang dan memberitahu kakaknya bahwa Senvi berusaha menelponnya. Michael dan Ben akhirnya menemui Senvi. Senvi mengatakan bahwa siklus darah Cole mirip dengan penyakit stroke. Kemudian mereka membicarakan tentang mayat Kelly. Ternyata di rumah sakit itu mayat Kelly tidak terdaftar. Ben mulai curiga karena saat itu FBI datang membutuhkan mayat Kelly. Kemudian kita diperlihatkan mayat Kelly dimasukkan ke sebuah ruangan. Scene berpindah. Kita diperlihatkan polisi terus mengawasi para penumpang yang ada di kejadian ketika pesawat meledak. Kemudian kita diperlihatkan seorang pramugari bernama Bethany. Sepertinya ia sedang menyembunyikan sesuatu. Scene berpindah. Terlihat Dr. Senvi sedang berjalan. Tiba-tiba, ia berpapasan dengan seorang wanita yang meninggalkan jejak kaki di lantai. Saat ia membalikkan badannya, tiba-tiba orang itu ada di hadapannya. Kulitnya berwarna abu-abu seperti patung. Tak lama kemudian teman Senvi datang. Ketika Senvi membalikkan badannya lagi, orang itu sudah tidak ada. Kemudian kita diperlihatkan Michael dan para polisi lainnya. Mereka akan melakukan penyamaran pembelian persenjataan ilegal. Sedangkan Senvi meneliti otak Cole. Saat berjalan, ia kembali menemukan jejak kaki. Dan tiba-tiba, ada seorang pasien yang menyebut nama Bethany, si pramugari. Kemudian Senvi menemui Ben. Ia menceritakan tentang halusinasi wanita seperti patung yang meninggalkan jejak dan membawanya ke sebuah nama Bethany, seorang pramugari di pesawat 828. Sedangkan Michael dan Jared mengawasi penyamaran pembelian persenjataan ilegal. Mereka menunggu pembeli datang dari luar. Scene berpindah. Terlihat Grace memberitahu bahwa ia sangat butuh uang karena tunjangan asuransi kematian Ben sudah Grace ambil, tapi ternyata Ben masih hidup. Ia harus mengembalikan uang asuransi itu.
Kemudian kita diperlihatkan Olive sedang berada di toko make up. Ia merias wajahnya. Saat akan pulang, ia mengutil sesuatu. Ternyata perbuatan Olive diketahui oleh satpam. Scene berpindah di Jared dan Michael. Mereka berbincang-bincang. Tiba-tiba, Michael melihat wanita seperti patung yang bersayap. Wanita itu berkata, "Selamatkan dia." Tanpa berpikir panjang, ia akan masuk ke dalam penyamaran itu untuk menyelamatkan rekan-rekannya yang ada di dalam. Jared, Michael, dan rekan lainnya mulai masuk. Ternyata mereka malah menggagalkan penyamaran besar itu. Bisikan Michael ternyata bukan soal penyelamatan penyamaran itu. Di sisi lain, terlihat Senfi pergi menemui Bethany. Ternyata polisi mengetahui bahwa ada penumpang gelap di pesawat 828. Kemudian kita diperlihatkan kejadian beberapa hari lalu, ketika Bethany menyembunyikan penumpang gelap itu. Ternyata ia bernama Thomas yang tak lain adalah kekasih sepupu Bethany. Ia akan menemui kekasihnya. Bethany menceritakan semua itu kepada Senfi. Mereka memutuskan akan membantu Thomas karena polisi sudah mengetahui ada penumpang gelap di pesawat itu. Scene berpindah. Diperlihatkan Ben sedang mengakumulasi berapa banyak utang-utang yang harus dibayar dengan cepat. Saat mencari sebuah benda, ia menemukan foto istrinya bersama kekasihnya. Tak lama kemudian, Grace datang dengan membawakan sebuah kue. Grace merasa heran, bagaimana bisa Ben menghitung dengan cepat dan begitu akurat. Grace mengatakan, "Hitunganmu sangat seksi." Tak lama kemudian, Grace mendapat telepon dari Olive untuk menjemput di sebuah toko riasan. Ben pun pergi akan menjemput putrinya. Scene berpindah. Michael merasa bersalah karena Jared dimarahi oleh atasannya atas tindakan ceroboh yang mereka lakukan. Kemudian ia menelpon Ben dan menceritakan semua yang terjadi. Ben menyuruh Michael menemui Senfi, karena Senfi juga melihat wanita patung seperti yang dilihat oleh Michael. Di sisi lain, diperlihatkan Senfi sedang mencari Thomas yang dirawat di rumah sakit itu. Sedangkan Ben sudah sampai di toko riasan. Ia diberitahu penjaga toko bahwa Olive mengutil. Tak lama kemudian, Olive keluar bersama dengan Danny, kekasih Grace. Ben hanya terdiam. Kemudian Olive dan Ben pun pulang. Sesampai di rumah, Ben berusaha menasihati Olive agar Olive merasa kembali nyaman kepada dirinya, karena ia adalah ayah kandungnya. Scene berpindah. Terlihat Senfi dan Bethany terus saja mencari keberadaan Thomas. Tiba-tiba, alarm rumah sakit berbunyi. Ternyata Thomas kabur dari rumah sakit itu. Polisi mulai tahu bahwa Senfi dan Bethany berkompromi dengan Thomas. Senfi dan Bethany pun berlari keluar, dan kebetulan Michael ada di situ. Mereka langsung naik di mobil Michael dan tancap gas. Mereka bingung harus pergi kemana untuk mencari Thomas. Kemudian mereka membicarakan tentang wanita bersayap seperti patung yang sering ia lihat. Bethany pun tersadar bahwa itu patung Angel of the Water, dan ternyata itu adalah pemain favorit Leo, kekasih Thomas. Mereka pun langsung menuju ke tempat itu. Sesampai di sana, ternyata benar Thomas berada di situ, di bawah sebuah patung yang sama seperti yang dilihat Michael dan Senfi. Thomas terlihat sangat sedih dan sangat bingung. Ia tak percaya bahwa sudah melewati 5 tahun. Kemudian mereka pergi ke sebuah ruang masak milik Kelly yang sudah lama tidak terpakai. Senfi memberikan obat penenang kepada Thomas. Sedangkan Michael pergi dengan Ben. Ben memarahi Michael karena ia telah menyembunyikan seorang buronan. Senfi dan Bethany masih terus merawat Thomas, dan film pun bersambung. Oke guys, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like and subscribe agar tidak ketinggalan part selanjutnya. See you di next video, jaga kesehatan and sampai jumpa.